Oke, itu udah masuk ke tugas yang kedua tadi. Berarti kita mau masuk ke tugas yang terakhir nih. Tapi ibu mau jelasin dulu materinya ya. Ini sub tema terakhir gitu ya dari kelompok sosial, yaitu tentang pola hubungan antar kelompok. Jadi gimana sih hubungan antara kedua kelompok ini bisa terjalin? Apakah hubungannya baik-baik saja? Apakah hubungannya panas? Atau hubungannya sangat-sangat tidak baik, bermusuhan gitu? Itu ada pola-polanya gitu ya. Pola-polanya seperti apa? Sebetulnya pola hubungan antar kelompok ada banyak. Hanya yang ibu sajikan di sini ada 7 ya, ada 7 pola hubungan antar kelompok. Akulturasi asimilasi udah tau lah ya di kelas 10. Ini yang rumus A tambah B sama dengan apa gitu ya. Nanti ibu kasih tahu dominasi, genosida, segresi, paternalisme, dan pluralisme. Di sini juga ibu udah kasih keywordnya. Kita bahas satu persatu. Akulturasi, ayo siapa yang masih ingat? Akulturasi itu kan penggabungan dua budaya nih, dua budaya yang berbeda mau digabung, budaya A, budaya B. Nah pertanyaannya, akulturasi itu A tambah B jadi apa? AB atau C? Gimana? Ada yang masih ingat? Yes, good. Betul. Ibu anggap di sini kalian masih ingat ya. Akulturasi itu penggabungan dua budaya tapi tidak menghilangkan identitas masing-masing budaya. Jadi mereka hanya bergabung secara berdampingan tanpa membaur jadi satu kebudayaan baru. Jadi ketika A tambah B, mereka jadi AB. Identitas A tetap kelihatan A, identitas B tetap kelihatan B. Gitu. Kalau asimilasi tentu kebalikannya. Ini bukan penggabungan lagi, tapi pembauran. Pembauran dua budaya yang berbeda, budaya A sama budaya B. Kemudian dia menghasilkan satu kebudayaan baru, yaitu kebudayaan C. Ingat materi kelas 10 ya? Nah, ini pola hubungan antar kelompok yang pertama ya, pertama sama kedua. Terus yang ketiga ada dominasi. Dominasi udah jelas lah ya. Kalian sering dengar dong bahasa di kelas. Si itu tuh di kelas dominan banget. Si itu tuh di kelas dominasi banget deh pokoknya. Nah, berarti dia itu adalah orang yang berpengaruh, orang yang bisa dikatakan menguasai kelompok lain. Jadi di sini juga sama, dominasi itu adalah untuk penguasaan suatu kelompok ke kelompok lain, gitu. Genosida. Nah, kalau genosida ibu mau mencontohkan, kalian pernah dengar Ernest Rohingya? Ibu sering bahas ya di kelas. Ernest Rohingya sempat ada beberapa kasus juga dibunuh secara sengaja, secara sistematis oleh komplotan tertentu gitu ya, karena ingin dimusnahkan etnis itu. Nah, itu adalah tindakan pola hubungan antar kelompok genosida. Jadi pembunuhan kelompok tertentu secara sistematis oleh kelompok lain gitu. Terus ini ada segresi. Kalau segresi ingat politik apartheid yang sekarang mulai hits lagi, yang ada orang kulit hitam datang ke sebuah kafe kopi yang sangat hits gitu ya, yang hype abis gitu. Dia mau datang ke toiletnya tapi nggak diizinin, tapi pas orang kulit putih datang itu diizinin. Nah, itu adalah segresi. Jadi pemisahan kulit putih dan kulit hitam, hampir sama kayak politik apartheid. Jadi dipisah, ada kasta, perbedaan perlakuan terhadap orang beras kulit putih dan ras kulit hitam, termasuk ya kulit hitam. Oke, yang kedua terakhir, paternalisme. Kalau paternalisme ini penguasaan ras pendatang. Ingat nggak kasus Dayak? Kasus Dayak yang berantem suku Dayak sama suku Madura. Ingat ya? Di situ perang sampit namanya. Perang sampit ini benar-benar sangat-sangat benar-benar rip kemanusiaan tuh, benar-benar rip banget karena di sini ada kecemburuan dari suku Dayak gitu. Dimana suku Madura saat itu sebagai ras pendatang, tapi justru lebih memiliki penguasaan dari sektor ekonomi gitu.
Dan suku Dayak sebagai pribumi tidak terima gitu, tidak terima ada beberapa adat budaya mungkin yang dilanggar oleh suku Madura, sehingga muncullah ini hubungan paternalisme. Jadi ras pendatang itu lebih power daripada ras pribumi. Oke, terus yang terakhir ini ada pluralisme. Hati-hati, di sini kan artinya keberagaman ya. Beda loh sama multikultural. Sangat beda. Walaupun mereka memiliki arti keberagaman, tapi tingkat grade-nya beda. Kalau pluralisme hanya sebatas mengakui adanya perbedaan. Oh iya, saya tahu kalau suku di Indonesia itu sangat beragam. Mulai dari suku-suku besar ya, Sunda, Batak, Jawa, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi pada tahap pluralisme, ini hanya pada tahap beragam. Belum ada sikap saling menghargai, saling menghormati, sehingga sensitivitas kelompok itu masih ada. Misalnya sikap superioritas budaya. Misalnya suku Sunda tuh orangnya lemah lembut. Mulai ada compare nih, misalkan sama suku lain. Ibu misalkan ya, kalau suku Batak bilang bahasanya cara ngomongnya keras. Nah di sini pola hubungannya baru sampai pluralisme. Mereka hanya tahu beragam aja, tapi tidak ada saling menghargai, saling menghormati perbedaan itu sendiri. Kalau udah ada tahap toleransi, saling menghormati, saling menghargai, itu masuknya ke keberagaman di multikulturalisme. Oke, ini tahap yang terakhir ya. 3 ini udah selesai semua. Oke, sekarang kalian simak tugas yang terakhir. Ini dia. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi belajar sosiologi kali ini dicukupkan sekian ya. Jadi materi kita cuma ada 3. Ibu harap 3 materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Gak cuma kalian pahami di tulisan, tapi juga bisa kalian aplikasikan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari, tentang bagaimana kalian berkelompok gitu ya. Kemudian pesan ibu yang paling penting untuk kalian, semakin dewasa kalian sekarang gitu ya, pertambahan usia kalian, ibu mohon bukan cuma usia kalian yang bertambah, kedewasaan kalian juga bertambah gitu ya. Lagi-lagi ibu ingetin ke kalian, ibu mohon tugas mandiri kalian ya, tanggung jawab. Ibu cuma minta kalian laki-laki nih, kalau kalian gak belajar tanggung jawab dari sekarang, mau kapan lagi gitu. Kalau nanti kalian akan jadi seorang pemimpin dalam sebuah rumah tangga gitu ya. Jadi belajar tanggung jawab itu nggak usah ribet-ribet gitu. Belajar sekarang aja deh dari hal kecil, tugas mandiri kalian dimulai dikerjain secara disiplin gitu, nggak perlu nunggu di mention dulu sama ibu di grup gitu kan ya. Ibu mohon sekarang udah kelas 11, perilakunya jangan disamain dengan kelas 10 dulu ya. Harus makin dewasa, harus makin mengerti tentang tugas kalian gitu, dan tanggung jawab kalian. Terus ibu punya sedikit pesan sebagai penutup, semoga ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian aplikasikan dan bisa jadi bahan introspeksi buat kalian dan juga buat ibu ya. Ini dia pesannya. Nah, itu pesan yang sangat baik ya, sangat bagus sekali untuk kita, jadi teguran buat kita gitu. Jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, capek, malas, ini itu, ya kalian juga nanti harus sanggup menahan perihnya kebodohan ya. Jadi kalau nggak dari sekarang kapan lagi mulai dicicil, jangan sampai menyesalnya kemudian ya. Cuma itu pesan dari ibu tutup pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.